Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi kawan-kawan bersama aku di sini. Ya, jadi hari ini aku kedatangan sebuah handphone Poco M3 ya, yang mana ini masalahnya itu mati total. Nah, untuk sebelum mati total itu dia kata yang punya itu masih nyala tapi sinyalnya hilang. Nah, setelah sinyal hilang itu handphone tiba-tiba mengalami mati total. Nah, di sini saya coba cas dulu ya, tetapi tidak ada respon juga pada handphonenya. Dan di sini untuk kabel cas aku coba di handphone lain dulu untuk memastikan bahwa kabel cas ini tuh bisa kawan-kawan ya. Ini ya. Nah, artinya bisa ya, untuk kabel cas ini tuh bisa. Tetapi pada handphone Poco ini tidak bisa kawan-kawan. Jadi pada smart USB atau cas digital itu dia hanya menunjukkan 0,40 ampere seperti ini. Perhatikan. 0,40 ampere. Jadi artinya tidak ada stabilnya kawan-kawan ya pada handphone ini tuh. Arus baterai itu mengalami ketidakstabilan. Oke, jadi lanjut saja. Untuk melakukan pembongkaran pada handphone ini kan kawan, karena dia mati total. Lanjut bongkar ya. Oke kawan-kawan, jadi setelah dibongkar, yang pertama yang kita harus lakukan di sini adalah melakukan pengecekan pada baterai terlebih dahulu ya. Kayaknya ini baterai sudah bekas bongkaran juga, tapi nggak tahu ya. Nah, di sini saya cek dulu di bagian baterai. Kita cek konsumsi pada baterai apakah normal atau tidak ya. Oke. Di sini menggunakan multitester digital ya. Kita cek untuk arus atau hambatan baterainya. Oke, ground ke ground dan flash ke flash ya, seperti ini. Kalau ada min depan itu terbalik. Nah, di sini pada multitester di baterai menunjukkan 2,7 volt. Artinya ini daya baterainya itu ada tetapi kurang kawan-kawan ya. Kalau 0,27 volt itu kurang. Nah, yang harus dilakukan di sini, saya mencoba untuk memasangkan kembali. Setelah kita melakukan pengukuran tadi, saya pasangkan kembali soket baterainya untuk memastikan handphone ini tuh benar-benar mati atau tidak sih sebenarnya ya. Dan ini saya colokan cas yang tadi juga. Tunggu sebentar apakah ada ngerespon. Oh ya, perhatikan kawan-kawan. Di situ ada respon setelah kita lepas baterai lalu pasangkan kembali. Tetapi di sini muncul logo baterai, langsung handphone ini mati. Jadi tidak ada memunculkan persentase baterai sama sekali. Pada saat dihidupkan pun handphone ini tuh tidak bisa kawan-kawan ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, dia hanya muncul logo baterai seperti ini. Oke, jadi selanjutnya saya memutuskan untuk melakukan penyuntikan tegangan pada baterai ini. Kemungkinan juga bisa mengalami kehabisan baterai ya. Nah, jadi saya coba suntik baterai menggunakan alat bantu, atau saya menggunakan power supply saja ya di sini. Jadi saya lepas dulu baterainya ini. Kita suntik tegangannya menggunakan power supply, yaitu dengan tegangan 3,7 volt untuk standar baterai dan handphone ya. Nah, di sini baterai sudah aku lepaskan. Ternyata di sini ya memang benar kataku tadi bahwa baterai ini tuh pernah diservis atau dibongkar. Kayaknya ini bekas servis fuse ya atau sekring. Nah, di situ untuk fuse-nya itu sudah dijampar menggunakan timah kawan-kawan seperti ini. Nah, jadi saya hiraukan saja itu, tetapi langsung saya suntik tegangan saja menggunakan power supply seperti ini. Ternyata baterai itu memang habis ya. Isinya itu memang habis. Di sini kita cas sebentar ya. Kita suntik dulu. Oke kawan-kawan, jadi setelah saya suntik tegangan baterai menggunakan power supply, dan selanjutnya kita coba cek tegangan kembali pada baterai ini ya. Tadi kan di awal 2,7. Nah, sekarang ada arus yang masuk yaitu 3,3 volt. Nah, ini bisa dikatakan di baterai ini tuh ada isinya, tapi masih sedikit kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya
Saya coba kembali untuk melakukan pemasangan baterai dan saya coba cas kembali untuk memastikan lebih lanjut lagi, kawan-kawan. Nah, di sini sudah muncul logo baterai namun tidak ada persentase sama sekali ya. Nah, seperti ini. Berarti ini penyakitnya memang banyak terjadi pada handphone Poco itu. Entah dia mengalami mati total atau mentok di logo baterai seperti ini saja. Oke, jadi selanjutnya di sini saya memutuskan untuk melakukan bongkar mesin. Bongkar mesin itu yaitu membongkar kaleng ya, pembuka kaleng penutup IC display bukan IC power supply ya, kawan-kawan ya di sini. Nah, sini saya lepaskan kamera dulu. Untuk letak daripada IC power supply di Poco M3 ini ada di sini, kawan-kawan, dalam kaleng ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa langsung arah ke situ? Karena ini berdasarkan pengalaman sebelumnya aja, kawan-kawan ya. Saya ambil referensi pengalaman sebelumnya aja. Karena di handphone Poco itu banyak mengakibatkan mati total atau mentok di logo. Persentase baterai tidak munculnya itu penyebabnya dari IC power supply ini. Nah, di sini saya lepas dulu kaleng penutupnya, menyebabkan sinyal hilang juga IC ini, kawan-kawan ya. Nah, ini penampakannya itu seperti ini, dia bentuknya kecil berwarna hitam, kawan-kawan. Nah, hitam. Jadi yang ini tuh kita rehot saja, yang langkah awal kita rehot aja menggunakan blower ya. Jadi kita rehot, kita panaskan, lalu goyangkan sedikit IC-nya ini, yang ini ya. Nah, seperti itu aja. Kita coba langkah awal metodenya, kawan-kawan. Ya. Seperti itu, karena penyebab dia mati total itu ya memang dari IC driver power supply ini, kawan-kawan, atau bisa disebut dengan driver PPA apa namanya tuh? Lupa saya. PPA APT kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang banyak disebut itu driver IC power supply ya, karena ini fungsinya sebagai suplai tegangan, baik itu untuk sinyal, untuk cas ya, dia juga berfungsinya seperti itu, kawan-kawan. Nah, di sini setelah kita rehot, setelah kita goyangkan tadi, di sini saya lanjut untuk melakukan percobaan atau pengetesan kembali, tetapi dengan catatan kita pasang dulu semua kameranya, kawan-kawan ya. Di sini. Untuk penyakit Poco tuh memang seperti ini, dan Redmi 9T juga ya. Sama, itu penyakitnya di situ. Kalau mengalami mati total atau mati totalnya detek Qualcomm itu pasti di situ, kawan-kawan ya. Oke. Di sini setelah dipasangkan semua kameranya, dan saya pasangkan kembali juga nih, saya rakitkan ya. Ya, mudah-mudahan aja ini berhasil. Jadi kronologinya itu seperti itu. Awal mula handphone ini tuh nyala, tetapi dengan keadaan sinyal hilang, kawan-kawan. Setelah sinyalnya hilang, itu handphone mengalami mati total, itu kata yang punya. Udah 2 hari penyakitnya seperti ini. Oke, di sini saya coba colokkan cas ya. Apakah ada perubahan? Nah, perhatikan di sini muncul logo Poco ya. Oke, perhatikan, kawan-kawan. Di sini sudah muncul persentase baterainya. Jadi ada perubahan ya. Jadi memang yang bermasalah itu di apa namanya tadi? Itu di driver IC power supply-nya. Mungkin dia kurang apa namanya? Kaki IC itu tidak disconnect atau tidak connect. Jadi setelah kita panaskan atau kita rehot, kaki-kakinya itu menjadi connect kembali, kawan-kawan ya, seperti itu. Nah, di sini saya lanjut untuk melakukan pemasangan kembali keseluruhan ya, karena kita langsung mencoba sinyalnya, karena penyakit yang sebelumnya kan sinyal hilang tetapi handphone mati total seperti itu. Nah, di sini saya coba nyalakan dan saya sudah masukkan kartunya juga, dan mudah-mudahan ini berhasil, kawan-kawan. Dan ini sambil saya cas ya, karena tadi memang baterainya itu 10% saja sisanya, dan kita tunggu sampai masuk ke tampilan layar menu utama.
Oke, kawan-kawan perhatikan di sini sudah masuk di layar tampilan menu utama. Alhamdulillah handphone sudah nyala, sinyal juga sudah muncul, namun di sana masih 8G, masih E ya jaringannya. Tapi kita tunggu sebentar ya. Jaringan masih E di sana, kita tunggu. Oke, di sini handphone sudah nyala dan untuk cas juga sudah normal. Tetapi di sini saya tidak bisa melakukan percobaan terlalu dalam karena di sini ada polanya. Jadi saya itu lupa untuk menanyakan pola kepada yang punya ya. Nih. Oke, perhatikan kawan-kawan di sana untuk sinyal sudah muncul 4G-nya dan full juga jaringan barnya. Alhamdulillah ya. Jadi sinyal sudah oke, handphone sudah menyala. Nah, jadi permasalahannya itu ya pada IC power supply tadi, IC driver power supply kawan-kawan. Memang ya sering terjadi ya pada handphone Poco M3 ini seperti ini. Jadi banyak mungkin ya ada yang bertanya kenapa langsung mengarahnya ke sana, yaitu ya berdasarkan pengalaman saja kawan-kawan, berdasarkan banyak yang ditemui di lapangan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman sudah menonton video ini, semoga ini bermanfaat. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.